Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia, dan awalilah hari-harimu dengan senyum. Hari ini hari Senin 30 Oktober 2023. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang cinta dan peduli. Dalam Injil, Yesus menunjukkan kepeduliannya pada mereka yang mengalami kesulitan, pada mereka yang menderita. Ini ditunjukkan Yesus pada seorang wanita yang telah 18 tahun kerasukan setan. Yesus iba dengan situasi wanita itu. Wanita itu sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kepada wanita itu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menariknya peristiwa penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Hari yang bagi kaum Yahudi adalah hari yang sakral. Bagi Yesus, menyelamatkan orang itu lebih berarti. Melakukan kebaikan adalah pilihan pertama berhadapan dengan kesulitan sesamanya. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus bukan berarti melanggar aturan. Bukan ia mengabaikan aturan. Tapi Yesus selain melakukan kebaikan, ia juga mengajarkan pada banyak orang, terutama kaum Yahudi saat itu, bahwa aturan hendaknya memberikan harapan, memberikan kebahagiaan, sukacita bagi yang lain. Aturan hendaknya membuat orang penuh dengan damai, bukan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada banyak yang menderita, ada banyak yang sakit, ada banyak yang terpuruk hidupnya, ada banyak yang putus asa dan kehilangan harapan. Mereka itu mungkin anggota keluarga kita, komunitas kita, sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita buat untuk mereka? Apakah kita tergerak hati dan peduli dengan mereka? Tidak sedikit dari kita yang masa bodoh dengan mereka. Tidak sedikit dari kita yang cuek dengan mereka. Banyak dari kita yang merasa itu bukan urusan kita. Mungkin orang-orang itu adalah kita, Anda dan saya. Kita tertutup mata hati untuk penderitaan mereka. Kita merasa itu bukan urusan kita. Hari ini Yesus mengingatkan kita sekaligus memberikan semangat pada kita
agar memiliki kepedulian pada sesama yang menderita. Yesus ingin kita tidak hanya mengungkapkan keprihatinan, tidak hanya melihat, tapi kita harus keluar dari diri dan mengulurkan tangan kasih, membantu mereka. Yesus ingin kita harus menunjukkan kasih tidak hanya dengan kata-kata indah, tapi dengan tindakan konkret, membantu dan menolong mereka. Kita harus keluar dari diri dan menolong mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.